Bagi mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang memprogram mata kuliah metodologi penelitian, tentunya mungkin sebagian besar tidak mengetahui bahwa mata kuliah metodologi penelitian itu sebenarnya mata kuliah apa sih? Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan ketika kita mengambil mata kuliah metodologi penelitian? Jadi, apa yang akan saya sampaikan di video kali ini yang berkaitan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat ini sedang memprogram mata kuliah metodologi penelitian. Ya, saya tidak bisa menyebutkan pada semester berapa, jadi tergantung, yang jelas sudah di atas dari semester 4. Oleh karena itu, yuk kita bahas secara mendalam apa itu mata kuliah metodologi penelitian. Oke, jadi mata kuliah metodologi penelitian itu adalah mata kuliah di mana secara garis besar saudara akan belajar membuat proposal penelitian. Oleh karena itu, saran saya adalah ketika saudara memprogram mata kuliah metodologi penelitian, karena ini adalah mata kuliah Anda belajar untuk menulis proposal penelitian, maka sebaiknya Anda manfaatkan betul-betul mata kuliah ini. Karena kenapa demikian? Kalau Anda benar-benar memanfaatkan mata kuliah tersebut, dalam hal ini adalah mata kuliah metodologi penelitian, maka Anda secara langsung ya akan belajar kepada dosen yang mengampu mata kuliah tersebut untuk belajar membuat proposal penelitian yang kemudian Anda bawa ketika di semester 7 ya. Mungkin di semester juga yang lain untuk membuat proposal penelitian. Jadi membuat proposal penelitian itu ketika kita sudah harus menginjak ya di semester tertentu atau di semester 7, atau ketika kita sudah memprogram mata kuliah proposal. Jawabannya adalah tidak harus ya, tidak harus. Jadi Anda bisa berkonsultasi langsung dulu dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Karena ini adalah mata kuliah kita membuat proposal, jadi Anda bisa berkonsultasi selama proses pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian tersebut ya. Kalau misalnya proses konsultasinya itu Anda paham betul ya di dalam konsep dalam pembelajaran secara menyeluruh, maka bisa dikatakan bahwa Anda itu sudah beberapa langkah lebih jauh untuk memulai menulis proposal penelitian ketika Anda memprogram mata kuliah metodologi penelitian. Ketika Anda memprogram mata kuliah proposal. Nah, ketika Anda sudah langkahnya lebih jauh, berarti ya mungkin bisa saya katakan bahwa proposal kalian itu lebih dari 70% itu sudah selesai. Nah, sisanya Anda tinggal konsultasikan lagi kepada dosen pembimbing sesuai dengan keinginan saudara ketika itu, kalau memang dosen pembimbing yang dipilih oleh mahasiswa atau dipilih oleh universitas atau jurusan. Nah, oleh karena itu, seperti apa yang sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah metodologi penelitian itu kan kita membuat rancangan penelitian ya, kita membuat proposal penelitian karena tugas akhirnya ya. Tugas akhir atau final project dari mata kuliah tersebut adalah Anda harus membuat proposal penelitian. Nah, syukur-syukur proposal penelitian yang Anda buat itu bisa Anda bawa ke semester berikutnya. Semacam itu. Oleh karena itu, saran saya adalah manfaatkan betul-betul ya, manfaatkan betul-betul ini. Karena ini kebanyakan terjadi di beberapa mahasiswa itu, terutama ketika saya mengajar, saya seringkali menyampaikan bahwa manfaatkan betul-betul mata kuliah metodologi penelitian ini karena ini adalah langkah awal saudara untuk memahami bagaimana sih cara kita membuat proposal yang baik dan benar tersebut ya. Namun kadangkala ketika di dalam proses perjalanannya itu mahasiswa tidak bisa memanfaatkan momen tersebut, sehingga pada akhirnya ketika menginjak ke semester 7 misalnya ya,
dan sudah memprogram mata kuliah proposal penelitian dan waktunya sudah ditagih judul dan macam-macamnya, mereka kebingungan. Kenapa demikian? Karena sejak semester sebelumnya mereka tidak memanfaatkan mata kuliah ini. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kembali bahwa ini adalah momen yang tepat ketika Anda sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ini adalah momen yang tepat buat saudara itu berkonsultasi dulu dengan dosen yang mengampu atau yang mengajar mata kuliah metodologi penelitian tersebut. Jadi karena kita belajar membuat proposal, jadi biasanya dalam pertemuan-pertemuan pertama itu mungkin secara garis besar ya akan menjelaskan apa itu mata kuliah metodologi penelitian, kemudian sudah akan disampaikan tugas besarnya. Dalam hal ini adalah tugas besarnya Anda harus membuat proposal mulai dari bab 1 sampai bab 3. Nah, Anda akan dituntun ya, akan dibimbing oleh dosen yang mengajar tersebut bagaimana membuat bab 1 itu seperti apa, bab 2 itu seperti apa, bab 3 itu seperti apa. Bahkan Anda akan dibimbing untuk membuat bagaimana kita menentukan judul yang baik, bagaimana kita menentukan variabel penelitian, apa itu yang namanya sampel penelitian, bagaimana kita menganalisis data. Semuanya ada di mata kuliah metodologi tersebut. Oleh karena itu, rugi bagi Anda kalau saudara tidak memanfaatkan momen ini, ya. Jadi kalau Anda memanfaatkan momen selama kurang lebih 1 semester ini ya, berarti Anda nanti juga akan dimatangkan ketika saudara menginjak di semester mengambil mata kuliah proposal. Jadi bisa dikatakan Anda mendapatkan 2 keuntungan sekaligus ya. Di sisi yang lain Anda dibimbing oleh dosen yang mengampu atau yang mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Di sisi yang lain Anda setelah sudah menyelesaikan semester sebelumnya, Anda akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, jadi ketika Anda bertemu dengan dosen pembimbing yang sesungguhnya, Anda sudah tinggal menyodorkan bahwa ini adalah ide yang saya dapatkan ketika saya mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itulah jadi ada 2 keuntungan yang didapatkan sekaligus. Cuman ada juga mungkin negatifnya ya, tapi ini tidak terlalu signifikan kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan mahasiswa itu meskipun mata kuliah ini, judul ataupun proposal yang dia buat ketika mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan tidak dibawa ke untuk membuat proposal yang sesungguhnya, itu kebanyakan juga memang lulus di mata kuliah tersebut. Karena yang perlu adik-adik ketahui bahwa untuk mengambil mata kuliah proposal di semester berikutnya itu Anda harus lulus di mata kuliah metodologi penelitian dulu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita tidak lulus di mata kuliah metodologi penelitian? Ya resikonya berarti harus mengulang mata kuliah metodologi penelitian dulu sebelum Anda mengambil mata kuliah proposal di semester berikutnya, semacam itu. Oleh karena itu ya mungkin sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa ini adalah mata kuliah yang berat, tapi sebenarnya tidak. Karena mungkin tidak ada hitung-hitungannya ya kali ya. Karena semuanya kita itu belajar langsung mungkin secara individu maupun grup ya. Di dalam kita membuat proposal tersebut, jadi kita tahu bahwa hampir setiap minggu itu kita bahas proposal-proposal dari teman-teman saudara. Jadi tahu bahwa letak kesalahan atau kekurangan dari proposal saya itu semacam ini. Ini kita masih berbicara di mata kuliah metodologi penelitian ya. Semacam itu. Jadi kalau misalnya Anda lulus di mata kuliah metodologi penelitian, maka secara otomatis Anda sudah bisa mengambil mata kuliah proposal di semester berikutnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa momen ini Anda tidak boleh tidak memanfaatkan ya, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan mata kuliah metodologi penelitian ini biar Anda itu tahu kalau menulis proposal itu ternyata semacam ini, dan pada akhirnya ketika semester 7 itu ya Anda tinggal ya santai lah gitu ya, karena secara garis besar Anda sudah menulisnya ketika waktu di semester sebelumnya ya, mungkin di semester 5 atau di semester 6. Nah, itu yang Anda mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Bahkan ya di mata kuliah metodologi penelitian itu, karena mata kuliah yang
bertepatan dengan kita misalnya melakukan PKL ya, praktek kerja lapangan gitu, ataupun kita sedang KKN mungkin di beberapa universitas. Nah, itu adalah momen ketika kita bisa mendapatkan permasalahan dan kemudian kita bisa mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian. Nah, itu diajarkan juga di situ itu, bahwa ini loh, ketika kita berada di lapangan itu bagaimana kita bisa menemukan masalah yang kemudian bisa kita angkat menjadi sebuah judul penelitian dan kita bisa jadikan sebuah penelitian dan kita tulis di dalam sebuah proposal penelitian. Semacam itu. Jadi tidak ada alasannya bahwa ketika di semester 7 yang menjadi pertanyaan besar itu ketika semester 7 sudah waktunya Anda harus mengumpulkan judul dan lain-lain dan membuat proposal. Dan kebanyakan mahasiswa itu adalah bertanya-tanya bahwa saya belum punya judul, saya belum membuat proposal. Pertanyaan mendasarnya adalah waktu semester sebelumnya Anda mengambil mata kuliah metodologi penelitian itu apa yang Anda buat? Nah itu. Nah kalau misalnya sudah semacam itu berarti di semester sebelumnya Anda tidak berbuat apa-apa terhadap mata kuliah tersebut. Ya mungkin Anda hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saudara untuk membuat proposal penelitian sebagai final project atau tugas akhir dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu tersebut, tapi tidak dijadikan kemudian ini loh proposal saya ini saya bawa ke semester selanjutnya untuk saya jadikan sebagai penelitian. Itu sayang sekali loh kalau Anda tidak bisa memanfaatkan momen tersebut. Oleh karena itu, ya kalau saya menilainya di semester ketika Anda mengambil mata kuliah metodologi penelitian itu Anda harus lebih super aktif ya, bertanya terutama keterkaitan dengan proposal ataupun tugas yang diberikan. Ya jadi maksud saya begini, tugas yang diberikan itu kan Anda akan membuat proposal penelitian. Ya sudah, yang Anda buat itu kalau Anda bingung ya tanyakan. Dan itu akan membuat proposal saudara itu semakin lebih bagus. Sehingga ketika Anda bawa ke semester berikutnya, dalam hal ini mungkin semester 7, nah Anda bisa langsung sudah ya, santailah tinggal menunggu, mungkin tinggal menyempurnakan dengan dosen pembimbing, tinggal menunggu waktunya untuk sidang. Nah semacam itu, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir bahwa bagaimana sih cara membuat proposal penelitian? Karena semuanya sudah terbentuk sejak semester sebelumnya, ya. Dan yang terpenting itu kan, yang mungkin yang lebih berat ya dibagi mahasiswa itu adalah menentukan bagaimana itu mereka selalu lupa bahwa judul itu bukan sesuatu hal yang paling penting di dalam proposal penelitian. Tetapi yang paling penting itu adalah variabel penelitian, ya. Jadi kenapa saya bilang demikian? Karena bisa sewaktu-waktu judul itu berubah, baik itu dirubah oleh dosen pembimbing ataupun bahkan ketika sudah kita maju ujian, ya, maju sidang, itu bisa dirubah oleh dosen penguji. Jadi judul itu bukan sesuatu hal patokan utama, itu yang harus saudara pahami. Jadi yang terpenting itu adalah variabel penelitian dulu sudah terbentuk di semester ketika Anda mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi Anda harus paham dulu bahwa mata kuliah metodologi penelitian itu mata kuliah yang secara general itu kita membuat proposal penelitian. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saat ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin saat ini sedang menginjak di semester 5 atau semester 6 yang memprogram mata kuliah metodologi penelitian. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan betul-betul dan semoga nanti proposal penelitian ataupun tugasnya bisa berhasil dan lulus di mata kuliah tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.